Hari ini kita akan bahas kenapa sih susah banget ya belajar bahasa Inggris. Sebelum dimulai, buat kalian yang hari ini berpuasa, selamat berpuasa, semoga puasanya lancar sampai akhir Ramadan. Kita lanjut lagi. Sebetulnya hari ini kita akan bahas kenapa sih kita susah banget belajar bahasa Inggris meskipun kita udah belajar lama banget nih. Ada yang mungkin dari SD, bahkan sampai kuliah. Kok bisa susah banget ya? Kenapa kira-kira? Pertanyaannya sekarang kita akan balik atau kita logikakan dengan yang sederhana. Itu sebenarnya kenapa bahasa Inggris itu sulit, karena English is not our mother tongue. Means that English is not our daily life. Jadi bahasa Inggris itu bukan bahasa ibu kita. Bahasa ibu itu maksudnya bahasa yang kita pakai sehari-hari. Jadi itu memang bukan bahasa keseharian kita gitu. Itu makanya kenapa tuh sulit. Jadi wajar-wajar aja, semua orang Indonesia, kamu, kita, semuanya itu sama mengalami kesulitan yang sama. English is not our mother tongue. Berikutnya adalah pengucapan. Seperti kalian tahu sebetulnya English is a very quite difficult when we are talking about pronunciation. Yes, it is. Jadi pengucapan dalam bahasa Inggris itu memang sulit karena apa yang ditulis itu beda dengan apa yang diucapkan. Karena kita terbiasa kalau dalam bahasa Indonesia ditulisnya apa ya bacanya sesuai dengan apa yang ditulis. But in English it's different. For example book gitu ya. Tulisan book itu B-O-O-K. Tapi kenapa kita bacanya book? Nah, itulah mengapa pengucapan atau pronunciation itu berbeda sekali. Itulah makanya kenapa salah satu yang membuat kita semuanya jadi punya halangan, punya hambatan berbahasa Inggris itu atau menggunakan bahasa Inggris jadi sulit. Berikutnya, ini banyak orang yang punya teori seperti ini. We have a lot of knowledge but lack of skill. Jadi kita tuh banyak banget teorinya atau ilmu pengetahuannya, ya. Belajar bahasanya udah tahu banget tapi kurang prakteknya. Jadi gini kita bedanya antara ilmu praktek dengan ilmu teori. Misalnya gini, kita tahu bagaimana cara nyupir yang baik tuh kayak apa. Misalnya masukin gigi satu, terus injak kopling dan segala macam. Kalau yang pakai mobil matic berarti tinggal masukin ke gigi drive dan seterusnya. Kita tahu teorinya. Tapi masalahnya when we are really drive a car, it's much more different. Kita kalau mengemudi ya beda banget, jauh banget gitu. Makanya kalau kita tahu banyak kalau kita tahu banyak teorinya itu harus dipraktekin. Jadi jangan cuma sekedar jangan cuma sekedar orang tahu teorinya doang gitu. Contoh yang lebih simpel lagi adalah berenang. Bayangin, berenang tuh harus tangannya begini dan seterusnya. Pas prakteknya, kalau dia nggak bisa menerapkan teorinya, ya tenggelam juga. Kayak gitu sih intinya. Berikutnya adalah nyambung sama yang tadi ya. Kalau skill berlatihnya udah ya tinggal latihannya banyakin gitu ya. So when you have very much time to practice, just practice it. Jadi kalau kita punya banyak waktu buat latihan ya latihan. Salah satu caranya adalah ya kayak gini, bikin video atau mungkin kita udah tahu teorinya, udah tahu bagaimana penggunaan simple present tense misalnya, ya kita tulis, bikin kalimat di buku diary atau di gimana lah ditulis. Jadi kita we produce how to use the present tense. Jadi bukan hanya tahu teorinya, jadi prakteknya juga perlu banget. Makanya praktek ini atau latihan ini tuh harus sering. Kalau kita nggak sering ya susah. Caranya gimana ya? Caranya gampang. Kita bisa diskusi gitu dengan berbahasa Inggris di forum-forum banyak, atau misalnya di kelas yang online dan segala macam itu banyak. Atau misalnya kita berteman dengan beberapa orang terus kita ngobrol berbahasa Inggris, itu juga bisa praktek. Atau memang langsung ketemu sama native speaker yang memang mereka berbicaranya pakai bahasa Inggris, itu jauh akan lebih waktu berlatih kita akan jauh lebih banyak daripada kita cuma sekedar misalnya nulis-nulis aja itu. Jadi kalau praktek langsung kita tahu situasinya, kita tahu permasalahan di lapangan seperti apa. Belum lagi nanti ada culture yang bertukar dan segala macam. Jadi kalau berlatih itu jangan sungkan, harus banyak. Orang semakin banyak berlatih, itu akan semakin tahu kesalahannya di mana dan akan tahu cara perbaikan seperti apa. Ada istilah kerennya tuh, if you never try, you never can. Berikutnya itu adalah konsep
takut salah. Sebenarnya nggak jadi masalah ya. Tadi di awal kan sudah saya kasih gambaran betapa sebetulnya bahasa Inggris itu bukan bahasa ibu kita, atau it is not our mother tongue, so it's very was possible if we make a mistake. Jadi sangat mungkin sekali kita bikin kesalahan. Tapi yang jadi masalah kebanyakan ketakutan kita tuh bikin salah. Nah, di sini nih biasanya nanti yang dipikirin adalah kenapa kita takut bikin salah. Yang pertama adalah mikirin grammarnya gimana. Aduh, ngomongnya udah bener belum ya? Ini ntar gimana ya? Kalau ngomong gini ntar jawabannya gimana ya? Kalau dia nanya pasien kita jawabnya gimana ya? Nah itu tuh, semakin banyak kita berpikir tentang grammar, semakin banyak kita mikir tentang tenses, bagaimana cara menjawab, apa yang harus dijawab, bagaimana cara jawabnya, akan semakin susah kita ngomong atau semakin sulit kita menguasai komunikasi berbahasa Inggris. Berikutnya yang kedua, takut penilaian orang gitu. Kalau misalnya ada orang yang nilai kita, misalnya disuruh maju terus kita takut ngomongnya, ya udah nanti ujung-ujungnya ya akan salah terus gitu, karena kita nggak pernah bisa mencegah orang untuk menilai kita. Justru bagus dinilai sama orang lain. Jadi kita tahu salahnya di mana dan benerinnya gimana. Yang terakhir, ini poin yang menurut saya baik lagi sih, mindset. Karena banyak banget orang yang berpikiran, buat apa sih kita belajar bahasa Inggris, kan kita di Indonesia, terus kita ngapain juga gitu, saya juga nggak akan keluar negeri atau kerja di luar negeri. Tapi bayangin ya, kalau misalnya kita punya kesempatan untuk bisa pergi ke luar negeri, bekerja misalnya, sekolah bahkan, itu pasti perlu banget yang namanya bahasa Inggris. Kenapa jadi sulit ya? Tadi karena mindsetnya, ngapain saya belajar gitu, kan saya hidup di Indonesia. Terus ada juga mindset dikatain belagu lah sama orang. Nggak perlu kayak gitu, nggak perlu berpikir yang macam-macam. If we want to take some big dream, we have to take the risks. Jadi kita kalau pengen punya mimpi yang besar, memang harus ngambil risiko yang sangat gede juga gitu, yang tinggi juga. Karena apa? Ya harus bisa bahasa Inggris risikonya. Jadi bagaimana kita bisa sulit menguasai bahasa Inggris ya biasanya karena mindset kita gitu. Kita takut dikatain lah, dibilang belagu lah, dibilang sombong lah, ntar dibilang nggak ngerti apa-apa lah, sok lah apalah, biasalah pikiran orang, mindset orang gitu. Jadi jangan berpaku sama mindsetnya orang gitu. Atau itu malah sebenarnya muncul dari mindset kita gitu. Jangan sampai terjadi ya. Kalau sampai terjadi mindset kita adalah sulit, bahasa Inggris itu bahasa yang nggak bisa kita kuasain, mindset kita nanti kita dianggap orang yang sombong dan segala macem, ya nggak akan pernah bisa itu mah, sampai kapanpun, gitu kayaknya. Buat kesimpulan, sekaligus penutup, teman-teman, kalian semua yang nonton video ini, bahasa Inggris tuh sulit, ya pasti. Tantangannya banyak, ya. Kesulitannya banyak, luar biasa banyak. Tapi kita jangan mau kalah dengan kesulitan itu. Orang yang hebat itu sebetulnya adalah orang yang mampu mengalahkan kekuatan atau ketakutan dirinya sendiri. Jadi sebetulnya kalau kita pengen menguasai bahasa Inggris ya kita step by stepnya harus kita kuasai teman-teman. Baik dari grammarnya, baik dari pronunciation-nya. Ntar lagi kita harus latihan, ntar lagi kita harus mikirin bagaimana caranya kita berusaha tampil di depan orang, belajar yang banyak, lihat sana sini, lihat contoh yang benar dan segala macam. Tapi kalau belum bisa, coba lagi dan coba lagi. Karena sukses kita itu atau bisanya kita berbahasa Inggris adalah kita mau coba. Tadi di tengah-tengah saya bilang, if you never try, you never can. Sampai di sini dulu. Nanti besok depan kita bahas apa lagi. Ditunggu aja.